Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR Rabu 25 September 2024 mencabut nama Presiden kedua RI Soeharto dari ketetapan MPR nomor 11 tahun 1998. Bukan hanya Soeharto, TAP MPR nomor 2 tahun 2001 terkait pemberhentian Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid alias Gus Dur juga dinyatakan tidak berlaku lagi. Lalu nama Presiden pertama RI Soekarno yang menyatakan dirinya terkait PKI di TAP MPRS juga dicabut. Ada apa ini? Kok tiba-tiba semua nama presiden dibersihkan? Bagaimana kronologinya dan bagaimana juga respons parpol terkait hal ini? Surat dari fraksi Partai Golkar, tanggal 18 September 2024, perihal kedudukan pasal 4 TAP MPR nomor 11 /MPR 1998. Berdasarkan putusan rapat gabungan pimpinan MPR dengan pimpinan fraksi dan kelompok DPD tanggal 23 September yang lalu, pimpinan MPR sepakat untuk menjawab surat tersebut sesuai dengan etika dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, di mana status hukum TAP MPR nomor 11 1998 tersebut dinyatakan masih berlaku oleh TAP MPR nomor 1 /R 2003. Secara khusus, kutipan teks awal TAP MPR nomor 11 tahun 1998 berbunyi, upaya pemberantasan KKN harus dilakukan secara tegas terhadap siapapun, baik pejabat negara, mantan pejabat negara, keluarga, dan kroninya, maupun pihak swasta atau konglomerat termasuk mantan Presiden Soeharto, dengan tetap memperhatikan prinsip praduga tak bersalah dan hak-hak asasi manusia. Sesuai keputusan MPR, nama Soeharto dihapus dari teks tersebut. Terkait hal ini, Bambang Susatyo mengatakan secara yuridis TAP MPR ini masih berlaku. Hanya saja proses hukum terhadap Soeharto sesuai pasal 4 TAP MPR nomor 11 tahun 1998 telah dianggap selesai karena yang bersangkutan telah meninggal dunia. Selain surat dari fraksi Golkar terkait Soeharto, pimpinan MPR juga telah menerima surat dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB perihal kedudukan TAP MPR nomor 2 tahun 2001 terkait pemberhentian Presiden Gus Dur pada 2001. Naskah awal TAP MPR ini menyatakan bahwa ketidakhadiran dan penolakan Gus Dur untuk memberikan laporan pertanggungjawaban dalam sidang istimewa MPR kala itu telah melanggar haluan negara. Berdasarkan rapat gabungan MPR dengan pimpinan fraksi kelompok Dewan Perwakilan Daerah atau DPD pada 23 September lalu, telah disepakati bahwa TAP MPR tentang pertanggungjawaban Presiden RI Kiai Haji Abdurrahman Wahid saat ini kedudukan hukumnya tidak berlaku lagi. Sebelum sidang paripurna MPR ini persisnya pada 24 Agustus 2024, pimpinan MPR juga telah menindaklanjuti TAP MPR nomor 1 tahun 2003 yang memutuskan bahwa TAP MPRS nomor 33 tahun 1967 tentang pencabutan kekuasaan pemerintah negara dari Presiden Soekarno resmi dicabut. Salah satu pertimbangan dalam TAP MPRS itu berbunyi, Soekarno telah melakukan kebijaksanaan yang secara tidak langsung menguntungkan Partai Komunis Indonesia atau PKI dan melindungi tokoh-tokoh PKI. Dengan dicabutnya TAP MPRS tersebut, semua tudingan itu tak dianggap lagi terbukti. Menurut Bambang Susatyo, pencabutan nama Presiden Soekarno, Soeharto, dan Gus Dur dilakukan sebagai bagian dari penyadaran bersama untuk mewujudkan rekonsiliasi nasional. Pimpinan MPR mendorong agar jasa dan pengabdian para mantan presiden tersebut dapat diberikan penghargaan yang layak sesuai peraturan perundang-undangan. Lantas bagaimana respons parpol terkait pencabutan 3 nama presiden di TAP MPR? Apa semua merespons baik? Terkait pencabutan nama Gus Dur dari TAP MPR soal pemberhentiannya sebagai presiden, Ketua Umum PKB yang juga Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar mengapresiasinya. Ia menyebut jasa-jasa Gus Dur mempertahankan pluralisme dan mencairkan hubungan agama dan negara menjadi alasan yang cukup kuat bagi MPR untuk membersihkan namanya. Meski demikian, anggota fraksi PDIP di MPR Adian Napitupul menambahkan pencabutan nama Soeharto dari TAP MPR nomor 11 tahun 1998 jangan sampai diartikan sebagai barter. Karena MPR sebelumnya juga telah mencabut TAP MPRS nomor 33 tahun 1967 tentang pencabutan kekuasaan pemerintah negara dari Presiden Soekarno. Sebab posisi Soekarno tidak bisa disamakan dengan presiden manapun. Soekarno menurut Adian tak hanya menjadi presiden RI tetapi juga proklamator dan pendiri bangsa.
Apa iya penghapusan nama Presiden Soekarno, Soeharto, dan Gus Dur dari TAP MPR yang mengaitkan ketiganya dengan situasi maupun kondisi bertendensi negatif benar-benar membuka jalan bagi rekonsiliasi nasional? Atau ada misi politis di baliknya? Sebab selentingan di luar menyebut jika langkah ini salah satunya bertujuan memuluskan rencana pemberian gelar kepada Soeharto. Padahal banyak yang menilai jika Soeharto punya catatan pelanggaran HAM berat hingga korupsi, kolusi, dan nepotisme selama Orde Baru. Bagaimana menurut sahabat Kompas?